Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah hukum pidana, di mana saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri memiliki prinsip-prinsip hukum pidana, azas hukum pidana, dan KUHP. Nah, langsung saja saya akan membahas sedikit tentang hukum pidana. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu. Dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Profesor Muljanto, sarjana hukum, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar yang pertama, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dan yang kedua, yaitu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang ketiga, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana, yaitu yang pertama yaitu ada buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103, dan yang kedua ada buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 dari tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang khusus juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan, yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas-asas hukum pidana. Yang pertama yaitu asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan antara pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 2 KUHP. Asas tidak pidana tanpa kesalahan, atau bisa dikatakan Genstraf zonder schuld, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang kedua ada asas teritorial, yaitu ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku atas semua peristiwa yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Pasal 2 KUHP. Yang ketiga ada asas nasionalitas aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Menurut pasal 5 KUHP. Asas nasionalitas pasif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Pasal 4 KUHP. Nah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.